Kaum pria yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita akan sama-sama satukan hati kita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama tunduk dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di surga, bersyukur malam hari ini kami boleh berkesempatan untuk berjumpa dengan saudara-saudara kami kaum pria Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo. Kami bersahati menghadap hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur karena kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, dan kesempatan indah ini kami semuanya akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Demikian pula setiap kaum pria dimanapun mereka berada yang berkesempatan mendengarkan firman Tuhan ini, Engkau urapi juga, supaya baik hamba-Mu maupun semua kaum pria diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Engkau yang punya firman Bapa, Engkau yang menjelaskan, memeteraikan dalam hati sanubari kami, supaya kami merenungkan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah buat kami semuanya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini saya ambil dari kitab Filipi pasal 4, ayat yang keempat sampai ayat 9. Saya baca demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Berbahagia bagi anak-anak Tuhan yang suka merenungkan dan menjadi pelaku firman. Renungan singkat pada malam hari ini saya beri judul berpikir secara positif. Berpikir positif itu sangat penting, sebab manakala pikiran kita ini positif, Paulus bilang kita ini bisa menjalani hari-hari dengan penuh sukacita, tidak tenggelam dalam kekhawatiran meskipun banyak masalah, bahkan dapat mengucap syukur dalam segala perkara. Dan hampir semua ahli sepakat bahwa berpikir positif itu adalah kunci untuk menikmati hidup bahagia. Maka tidak heran banyak buku-buku yang bertemakan berpikir positif itu laris manis gitu. Tetapi pada kesempatan ini juga saya harus katakan bahwa ajakan para ahli di dunia ini untuk berpikir positif itu ada bahayanya. Sekali lagi, ini penting bahwa ajaran berpikir positif oleh dunia ini itu berbahaya bagi iman anak-anak Tuhan. Kenapa bahaya? Karena ajaran-ajaran untuk berpikir positif seperti yang diajarkan oleh dunia ini itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu apa yang bertentangan gitu? Bukankah berpikir positif itu sangat baik? Bukankah seharusnya anak-anak Tuhan itu berpikir positif? Tetapi kenapa bahaya? Kenapa ajaran dunia tentang berpikir positif itu membahayakan iman anak-anak Tuhan?
Karena ajaran berpikir positif yang diajarkan oleh dunia ini menggiring anak-anak Tuhan untuk berpusat kepada diri sendiri, untuk berpusat kepada manusia. Dan itu sungguh berlawanan dengan firman Tuhan. Padahal kita harus sadar betul bahwa yang namanya manusia itu di samping penuh kelemahan, penuh dengan keterbatasan, manusia itu pada dasarnya juga sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia tidak bisa diandalkan sepenuhnya dalam banyak hal. Dalam hal tertentu dan dalam batas-batas tertentu mungkin, tapi tidak dalam semua hal. Karena manusia memang pada hakikatnya terbatas dan penuh dengan cacat celah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang berpikir positif yang benar dan alkitabiah. Seperti apa itu berpikir positif yang benar dan alkitabiah? Tentu seperti bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 9, yaitu berpikir positif seperti yang diajarkan Rasul Paulus. Nah, itu baru benar. Di luar itu tidak benar. Dunia ini ada banyak hal yang kelihatannya baik dan mulia, tetapi belum tentu benar. Oleh sebab itu, di dalam ayat 8, Paulus mengajak anak-anak Tuhan untuk tidak berpikir tentang apa yang baik dan mulia menurut dunia. Saya baca ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini adalah berpikir positif yang diajarkan firman Tuhan. Dan inilah berpikir positif yang benar, yang alkitabiah. Dan berpikir positif seperti ini tidak sama dengan berpikir positif seperti ajaran-ajaran para ahli di dunia ini. Makanya dalam ayat yang ke-9, Paulus mengajak anak-anak Tuhan untuk memikirkan dan melakukan apa yang dia ajarkan, yaitu apa yang diajarkan Paulus kepada jemaat. Itu yang harus dipikirkan dan itu yang harus dilakukan. Lalu apa sih yang diajarkan Paulus kepada jemaat-jemaat yang harus kita pikirkan dan harus kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan, Paulus mengajarkan tentang Kristus dan firman-Nya. Ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Paulus mengajak kita ini memikirkan dan melakukan apa yang Paulus ajarkan. Lalu apa sih ajaran Paulus? Jelas, ajaran Paulus kepada jemaat adalah Kristus dan firman-Nya. Itu yang siang malam harus kita pikirkan. Jika Kristus dan firman-Nya yang kita pikirkan dan lakukan, maka yakinlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menjadi bagian hidup kita. Jika kita senantiasa berpikir tentang Kristus dan firman-Nya, kita akan dapat menjalani hari-hari dengan penuh sukacita, tidak tenggelam di dalam kekhawatiran. Jika Kristus dan firman-Nya itu yang selalu kita pikirkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan dimampukan untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dalam ayat ini berpikir positif adalah jika hati dan pikiran kita itu berpusat kepada Kristus dan firman-Nya. Tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan untuk berpikir positif yang benar dan alkitabiah kecuali
memusatkan hati dan pikiran kita kepada Kristus dan firman-Nya. Karena hanya Kristus dan firman-Nya yang sempurna. Setiap anak Tuhan harus ingat baik-baik ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji, hanya ada di dalam diri Kristus dan firman-Nya. Di luar itu tidak semua benar. Di luar Kristus dan firman-Nya tidak semuanya mulia. Di luar Kristus dan firman-Nya tidak semua adil. Di luar Kristus dan firman-Nya tidak semuanya suci. Di luar Kristus dan firman-Nya tidak semuanya manis, tidak semuanya sedap didengar. Bahkan kata-kata saya, kata-kata pendeta manapun, tidak semuanya manis, tidak semuanya sedap didengar. Banyak kata-kata saya, banyak kata-kata pendeta di mana saja yang suaranya tidak sedap didengar, tidak manis untuk didengar. Tetapi kalau itu Kristus, itu firman Allah, sudah pasti manis, pasti sedap didengar. Sebab Kristus dan firman-Nya itu kebenaran yang sempurna. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berpikir tentang Kristus dan firman-Nya. Karena hanya di dalam Kristus dan firman-Nya lah jawaban semua kehidupan kita yang sempurna. Di luar itu tidak sempurna. Dunia boleh mengajarkan tentang kasih. Tetapi siapa yang sanggup melebihi kasih Kristus? Dunia boleh mengajarkan, dunia boleh menjanjikan jaminan hari tua. Tetapi siapa yang bisa menjanjikan jaminan sampai kepada kehidupan kekal di surga nanti? Kecuali Kristus, tidak ada. Ketika Paulus menulis surat ini, ia ada di dalam penjara dan sedang menunggu eksekusi. Tetapi kenapa kalau kita perhatikan tulisan-tulisan Paulus di dalam surat Filipi itu bernuansa sukacita? Kenapa bukan bernuansa kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan? Padahal seandainya Paulus bersusah hati, Paulus khawatir, sedih, cemas, itu sudah selayaknya dia di penjara dan nunggu eksekusi. Tetapi tidak, justru sebaliknya, Paulus tetap bersukacita. Dan itu bisa kita lihat dari kitab Filipi mulai dari pasal 1 sampai pasal 4. Ada banyak kata-kata sukacita di sana. Apa rahasianya? Rahasianya sangat sederhana. Paulus mengarahkan hati dan pikirannya kepada Kristus dan firman-Nya. Demikian juga kita semua, kaum pria yang dikasihi Tuhan. Jika kita mulai hari ini berupaya untuk memusatkan diri kita, hati pikiran kita, konsentrasi kita kepada Kristus dan firman-Nya, maka kita juga dapat menikmati hari-hari ini dengan penuh damai sejahtera. Kita dapat melewati hari-hari yang kita lalui, yang kita alami dengan penuh sukacita, meskipun banyak masalah. Jika kita memusatkan hati dan pikiran kita kepada Kristus dan firman-Nya, kita akan dimampukan mengucap syukur dalam segala keadaan, mengucap syukur yang tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Karena Kristus dan firman-Nya itu tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Berpikir positif sesuai ajaran Paulus, hari inilah yang akan memampukan kita tetap tegar menghadapi berbagai macam tantangan. Dan itu pula yang akan memampukan kita tampil sebagai pemenang.
Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber hidup, sumber berkat, sumber pertolongan kami, Gembala kami yang baik dan pembela kami yang ajaib, bersyukur hamba-Mu sudah berkesempatan menyampaikan renungan singkat melalui media online ini ya Tuhan. Dan apa yang hamba-Mu sampaikan penuh dengan cacat celah dan keterbatasan. Kiranya Roh Kudus yang akan terus berbicara, menanamkan firman itu dalam setiap hati sanubari kami semuanya. Supaya kami dimampukan merenungkan firman dan menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya kami dimampukan mengarahkan hati, pikiran setiap kami kepada Kristus dan firman-Nya. Agar janji Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menjadi bagian hidup kami. Taruh dalam diri kami semuanya rasa haus akan firman Tuhan senantiasa. Berkati semua kaum pria dimanapun sekarang berada. Dalam segala pergumulan mereka, kiranya Tuhan campur tangan, kiranya Tuhan akan berkenan menolong, memberkati mereka tepat pada waktunya. Sehingga dimanapun kaum pria berada, senantiasa bergantung kepada Tuhan, diberkati dan jadi berkat. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.